Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Khamis tanggal 7 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, tanggal 5 bulan Februari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Musalla Al-Hidayah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam hari ini ulun ingin sampaikan satu nama yang sangat populer dalam kehidupan kita dan kadang kita kada tahu apa itu artinya, khurafat. Kita sering mendengar, oh itu khurafat. Mengertikah kita, tahukah kita arti khurafat itu? Berbahaya atau tidak khurafat itu dalam kehidupan beriman dan berakidah kita? Jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama banyak sekali membeberkan tentang khurafat. Karena khurafat ini sesuatu yang membahayakan akidah. Khurafat ini salah satu cabang daripada kemusyrikan dan cabangnya cukup besar. Bukan seperti riyah, bukan seperti sum'ah. Itu cabang-cabang kecil. Tapi kalau khurafat ini boleh dikatakan sudah induknya kemusyrikan. Sekalipun satu bentuk keyakinan yang ada pada manusia bukan dikatakan syirik secara mutlak, tapi sudah mendekati syirik besar. Hari ini, zaman ini sedang sibuk-sibuknya kita menerima informasi tentang khurafat. Di medsos-medsos kita banyak cerita-cerita khurafat. Biar kita tahu apa gerang khurafat itu. Khurafat itu adalah cerita-cerita yang menyimpang dari ajaran Islam dan diyakini kebenarannya. Ini berbahayanya. Cerita itu menyimpang dari ajaran Islam dan orang yakin itu benar. Artinya sesuatu yang menyimpang itu kada benar. Tapi satu penyimpangan dalam cerita-cerita yang didengar oleh umat Islam dan dianggap itu benar. Khurafat berupa cerita rekaan. Khurafat itu berupa cerita rekaan. Rekaan itu apa yuk?
Hayalan. Ya. Khurafat adalah hayalan, ajaran-ajaran, ramalan, pemujaan, dan pantangan. Ada pemujaan dan ada pantangan. Ini juga bahagian daripada khurafat. Khurafat adalah bid'ah dalam akidah. Artinya tidak diajarkan dalam akidah yang namanya khurafat itu. Bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Orang yang bertauhid akan rusak tauhidnya apabila banyak mempercayai tentang khurafat itu. Maka dalam akidah seorang muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam sampai akhir hayat. Harus dijauhi yang namanya khurafat. Dari mana sumber khurafat itu? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, atadruna ma khurafat? Nabi bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian apa khurafat itu? Apa khurafat itu? Inna khurafata kana rajulan min uzratin. Khurafat itu nama seorang laki-laki dari Bani Uzrah. Istarathul jinnu fil jahiliyah, yang ditawan, disendera oleh bangsa jin pada masa jahiliyah. Sebenarnya khurafat ini nama manusia. Nama manusia yang pernah ditawan oleh jin pada masa jahiliyah. Pamakatha fihim dahran summaraddu ilan nas. Maka dia tinggal bersama jin dengan waktu yang cukup lama. Jadi tinggal di negeri sebelah, di negeri yang tidak dapat terjangkau oleh mata kepala. Jadi manusia yang pernah ditawan oleh jin kemudian hidup dalam alamnya, alam jin itu, sehingga cukup beberapa lama. Kemudian pamakatha fihim dahran, dia tinggal bersama jin beberapa waktu. Summarudduhu ilal insi, kemudian jin itu mengembalikan kepada manusia. Jadi manusia yang ditawan oleh jin sekian lama, kemudian dikembalikan lagi kepada manusia. Dikembalikan lagi kepada manusia. Setelah dikembalikan kepada manusia, fakana yuhaddisun nasa bima ra'ya fihim minal a'ajibi. Maka dia bercerita kepada manusia tentang apa yang dia lihat dalam negeri jin itu, dari segala sesuatu yang membuatnya takjub, membuatnya ajaib. Makanya khurafat itu cerita-cerita fiktif, cerita yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Faqalan nas, maka manusia berkata, hadisun khurafat. Cerita itu cerita khurafat. Ada cerita-cerita fiktif, diceritakan cerita yang kada kau diterima oleh akidah yang benar. Oleh akidah yang benar. Penulis menakibnya kada bertanggung jawab dari siapa sumber cerita itu. Dan insya Allah dalam masa hidup Syekh Abdul Qadir Jailani kada pernah beliau bercerita tentang seperti itu. Tapi biasanya ghulu itu, cinta yang berlebih-lebihan kepada seorang ulama itu, rusaknya pada saat ulama itu sudah mati. Itu pada saat ulama itu sudah mati, terjadi kerusakan yang sangat besar. Dan di antara kerusakan yang sangat besar adalah khurafat. Cerita-cerita fiktif yang dianggap benar, padahal sedikit-dikit kada ada kebenarannya. Maka hati-hati dengan cerita khurafat. Ternyata khurafat itu nama manusia yang bercerita tentang apa yang terjadi di alam jin. Di alam jin itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebohongan. Bapak-bapak hadirin, sedihnya kita
Hurapat itu hari ini dialamatkan kepada jiwa dan diri seorang ulama yang dikatakan itu adalah bahagian daripada karomah. Dikatakan itu bahagian daripada karomah. Para ulama masa lalu yang istiqomah dalam tauhid, mereka selalu menyuarakan, jagalah diri kalian daripada apa? Hurapat dan tahayyul. Tahayyul lebih kecil sedikit, tapi sama. Tahayyul itu biasanya isyarat-isyarat diri. Kalau hurapat itu cerita fiktif. Kalau tahayyul itu isyarat diri. Isyarat dirinya apa? Mata wakarojot di bagian bawah. Apabila mata wakarojot bagian bawah, apa tafsirnya? Ada musibah. Ada yang akan menimpa. Bermimpi patah gigi. Giginya gigi atas. Berarti laki nang garing tu pajangan mati. Itu terang. Itu tahayyul ngarannya. Sehingga seorang nenek-nenek besukan apa tensi naik menjadi 200/100. Abut nang cucu makan apa nih? Kambing pina kada teparak kambing. Minjangan apalagi. Tensi kenapa naik? Ujar si nenek, malam tadi nenek bermimpi patah gigi. Maka giginya gigi atas, cucu kada mengerti apa artinya nek gigi atas tuh. Itu kai kamrahat garing parah. Kai kamrahat sakit. Aku takutan kalau gigi atas tuh nang patah, berarti nang pacangan mati itu laki-laki. Padahal si nini nang bermimpi patah gigi ini kada ada singgikian lagi. Sebilah kada ada giginya lagi. Tapi tahayyul ini dipercaya. Ini sesuatu, maaf lah nang kada begigi lah, kada pindah tunjukkan kada. Maaf wae Bu, maaf. Asa kada nyaman non menursakan kisah. Pernah para ulama salafus saleh masa lalu membuat kita, mewaspadai kita, hati-hati dengan dua macam hayalan dalam kehidupan orang yang beriman yang tidak benar, tahayyul dan hurapat. Tahayyul teringan sedikit, tapi sama, merusakkan akidah. Hurapat adalah sesuatu yang lebih besar. Tahayyul banyak, mimpi patah gigi, kerojot-kerojot mata, cegara ada musibah, itu namanya tahayyul. Kadang-kadang bunyi binatang pun di bagian disebutkan daripada tahayyul. Cicak di dinding yang bunyinya kada pernah berbahasa basi. Seumuran apabila cicak tuh pasti cak 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 bunyinya. Lain manusia bisa berubah sesuai dengan kondisi, tapi bagi orang yang lemah imannya, maka itu bagian daripada tahayyul. Itu nang kukisahakan tuh nah, cacak aja membandarakan apa ujarnya cak cak cak. Padahal di waktunya berkisah tuh kebetulan cacak berbunyi. Nah, ini bagian daripada tahayyul. Yang kita bicarakan itu hurapat. Hurapat itu satu mitos yang dikaitkan dengan cerita-cerita. Hurapat adalah suatu tanpa dasar yang tidak bisa diterima oleh akal dan sehat dan akidah yang benar. Hurapat nih akal sehat kada kau menerima, akidah kada kau menerima. Lamun bahasa nang pina kasar benar to 1000% keramputnya kayak itu nah. Kada 100% lagi kada 1000%. Nah, bapak-bapak, kenapa mengungkit ini? Bukan mengungkit, mengangkat ini. Karena hari ini di media-media kita hadir cerita-cerita yang fiktif seperti itu. Sedikit-sedikit dihubungkan kepada dunia gaib. Jadi lemah benar hani dasar keimanan sebagian manusia yang mempercayai cerita-cerita hurapat, padahal cerita itu tidak pernah berdasar. Kada pernah terjadi sama sekali cerita itu. Tapi seolah-olah itu terjadi. Sesuatu yang kada terjadi seolah-olah terjadi. Kenapa? Karena dihubungkan dengan tarmihim tadi. Dihubungkan dengan agama. Dihubungkan dengan agama.
Kalau hurapat itu terjadi kepada kalangan yang kada berilmu, silakan. Karena kejahilan, karena ketidakmengertian, mereka hanya itu yang mereka pahami. Tapi wayah ini masih ditawarkan cerita-cerita hurapat, hadang dulu. Ilmu pengetahuan sudah disebarkan di mana-mana. Kajian-kajian tidak terbatas lagi. Apalagi kita mau melihat dari mana sumber kajian itu diadakan. Apakah kajian itu berlandaskan kepada tauhid, Al-Quran dan Sunnah, atau apa? Banyak hari ini terjadi. Janganlah bertahan pada sesuatu kekeliruan yang pernah masa lalu terjadi. Ujar orang Bahari, jangan berdiri di muka pintu. Sampai di sini sudah kita kau menebak, orang lewat kada kau kan? Tapi terjemahnya lain. Nanti akan sulit mencari jodoh. Apa tadi hubungannya? Berdiri di muara lawang sulit mencari jodoh. Ini tahayul, bagian daripada tahayul. Merusak bapak-bapak, merusak. Akan-akan jangan memakan jeroan-jeroan hewan, binatang. Itu orang tua aja nang memakan. Padahal orang tuanya nang hendak. Lalu akan diceritakan dengan cerita-cerita semacam ancaman dan lain-lain sebagainya. Kemudian jika gigi patah lemparkan ke atas atap supaya gigi itu tumbuh dengan baik. Itu tahayul, Pak. Tahayul. Menganggap nang menyambutnya di atas atap itu, atap orang Bahari kan atap daun. Gigi itu sangkut apabila dihembutakan ke atas atap. Nang menyambutnya itu apa? Tikus, giginya bagus. Apabila begundul, buat rambut gundulan ini kemana? Ke gadang pisang, supaya dingin. Hari ini gadang pisang itu ada laku lagi. Hendak dingin buat dalam. Nah itu. Jadi sudah terjawab oleh perkembangan-perkembangan zaman. Artinya paham ini kuno benar. Paham ini bujur-bujur paham kejahilan Bapak-Bapak. Paham yang sama sekali tidak perlu dipahami oleh orang-orang yang bertauhid. Bertauhid. Maka ulun sampaikan lawan pian sebertaan, kalau kita melihat hari ini ketauhidan kita mundur 15 sampai 20 tahun ke belakang. Sudah kita melihat begitu maju tauhid itu. Tapi dapatnya tahayul dan khurafat ketauhidan kita mundur. Apa penyebab itu? Karena ada satu sifat yang terlarang. Menyanjung, memuji manusia melebihi batas. Seorang Abdullah ibnu As-Sakhir, seorang laki-laki dari kaum Bani Amir, berbagai macam Nabi disanjungnya dengan sanjungan yang melebihi batas. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum lanastajriyannakumul syaitan. Wahai Abdullah, bicara yang pantas-pantas. Bicara nang bujur-bujur aja bapender tuh. Atau apa yang kamu katakan itu engkau telah dikuasai oleh syaitan. Nabi mengatakan orang yang memuji seseorang melebihi kedudukannya sebagai manusia itu sedang dikuasai oleh syaitan Bapak-bapak. La yastajriyannakumul syaitan. Syaitan mengembalikan cara berpikirmu. Ada sedikit hari ini kita meletakkan kedudukan seorang manusia hampir melebihi kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan hampir duduk sejajar dengan kedudukan siapa? Kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak merusak? Khurafat itu luar biasa, merusak kepada keimanan dan labelnya halal. Apa maksudnya labelnya halal? Labelnya agama. Kan ini cerita agama. Kenapa maka kada percaya? Bapak-bapak hadirin, kadang-kadang yang diceritakan itu siapa? Ulama. Tapi terjadinya gulu, tukang buat cerita ini yang berlebih-lebihan, yang mungkin tidak terjadi kepada ulama itu pada masa hidup. Nabi khawatir, Nabi gundah pada saat apa? Melihat salah seorang sahabatnya yang memakai gelang-gelang dan dinyatakan itu untuk menolak penyakit.
Kata Nabi, kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hatimu akan gelisah. Jika itu terus kamu pakai, kamu gelisah. Dan jika kamu mati pada saat kamu belum melepaskannya, maka terjadi kematian yang terburuk padamu. Artinya ancaman bagi ketauhidan kita. Ancaman bagi ketauhidan kita. Dan umat digiring supaya bertaklid buta. Jangan pernah membahas tentang suatu cerita apabila datang dari seseorang yang tertentu. Cerita ini, apabila ada yang mencoba mengutak-atik, itu karena kajiannya kada sampai. Bukan kada sampai kajiannya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kalau kita mencoba merenungi hal-hal yang seperti itu, maka luar biasa. Luar biasa beratnya kerusakan akidah manusia. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Dan ini terjadi sejak kapan? Sejak zaman rasul-rasul yang terdahulu. Penyembahan berhala itu terjadi karena gulu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengajak agar jangan tinggalkan lima ini. Padahal lima ini nama manusia, lima ini nama orang solih. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasar. Yang digulu oleh pengikutnya. Gulu itu dihormati yang berlebih-lebihan. Sehingga penghormatannya itu mensejajarkan lima manusia itu dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Siapapun yang namanya manusia, kada ada jalan untuk sejajar dengan Allah. Jika manusia melakukan sesuatu yang menyalahi adat, boleh itu dikatakan karomat ataupun bisa istidraj, tapi semua itu datang dari siapa? Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna matta salat min nurihi bihimi. Setiap sesuatu mukjizat yang datang kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mukjizat itu datang fa inna matta salat min nurihi bihimi, datang daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan akidah kita? Kalau Nabi Nuh membuat kapal mampu berlayar sekian lama, itu mukjizat bagi Nabi Nuh. Datang dari mana mukjizat itu? Datang dari Allah, bukan datang daripada nur Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa memukul laut sehingga laut terbelah, di tengahnya jadi jalan raya, ini bukan datang daripada nur Muhammad. Ini datang daripada Allah. Allah yang memberikan solusi, bantuan kepada Nabi Musa. Begitu juga dengan yang lainnya. Agar apa? Agar akidah kita tidak terjadi seperti yang terjadi kerusakan besar pada masa ghulu, kesyirikan itu terjadi. Untuk menjadikan banyaknya pengikut bapak-bapak pada cerita-cerita ini, maka lahirlah khurafat. Cerita yang bertentangan, jauh sekali bertentangan dengan cerita yang benar. Tapi itu dibenarkan. Apabila ada yang mencoba menolak, maka dikatakan bahwa mereka kada mengerti, mereka kada sampai ilmunya, maka membantah dengan hal-hal yang seperti itu. Ulun bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga kita dijauhkan daripada paham-paham yang merusak kepada keimanan kita, yang merusak kepada ketauhidan kita. Semua manusia punya kelebihan, tapi setiap kelebihan itu datangnya dari siapa? Datang dari Allah Ta'ala. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indah hululil hadisil amami. Seolah-olah indah ini, padahal seolah-olah kalimat ini kalimat kecintaan kepada Nabi, tapi kalimat ini merusak. Wahai Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk, maliman aludhu bihi siwaka, kada ada tempat berlindungku kecuali kepada pian wahai Nabi Muhammad SAW. Pantaskah itu diucapkan? Tidak pantas. Dan itu merusak akidah kita. Kemudian ada lagi kalimat apa?
li khamsatun utfi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Kami memiliki 5 pelindung dalam hidup ini. 5 pelindung dalam hidup ini yang melindungi kami daripada mara bahaya dan bahaya kemarau panjang. Siapa 5 ini? Al-Mustafa, Nabi Muhammad. Wal Murtada, Ali bin Abi Thalib. Wa benahuma, dan 2 anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Wal Fatimah, dan Fatimah. Menyebut 5 ini pelindung, maka tertutup akidahnya kepada Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan kerusakan tauhid namanya. Kerusakan tauhid. Pada saat kita disuruh untuk apa? Untuk memperbarui keimanan kita, untuk memelihara ketauhidan kita. Tapi mana saat kita menggantungkan sesuatu kepada makhluk, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan besar dalam akidah dan tauhid kita. Coba bapak-bapak renungi dengan jiwa dan tauhid yang benar. Ada seseorang yang mampu bermi'raj sampai 70 kali dalam sehari. Nabi Muhammad sekali seumur hidup. Itu pun prosesnya apa? Undangan besar dari Rabb-nya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Mengambil satu oleh-oleh besar yang dibawa kepada kita. Apa yang dibawa Nabi oleh-olehnya pada saat Nabi Mi'raj? Salat 5 waktu. Sehingga Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Memang betul kita mi'rajnya 5 kali. Tapi itu salat. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Tapi kalau ada orang dalam sehari 70 kali mampu bermi'raj seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sarankan kepada yang bercerita cepat bertaubat, kepada yang percaya dengan cerita itu lakas-lakas meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena ini akan menggugurkan keyakinan kita yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hal-hal yang apa? Yang melampaui batas bapak-bapak. Karena hurapat terjadi hal-hal yang melampaui batas. Mulai dari penanaman jenazah, mulai dari penguburan jenazah. Jenazah itu dimalamkan di rumah. Kemudian di rumah membuat satu kendi yang berisi air putih. Air putih itu dibacakan surah Yasin. Nanti airnya itu disiramkan ke kuburan jenazah itu. Alasannya sangat simpel. Biar nang di bawah merasa dingin. Bolehlah kalau nang dikuburkan di Banjarbaru. Tapi nang dikuburkan di Banjar, di Masjid Jami sana, apalagi nang dikubuyakan banyu di atasnya. Di dalam aja sudah tenggelamnya. Ada perlu bantuan banyu dari atas lagi. Di Makkah memang ada menyiram air sebelum menutup, menyiram tanah sebelum menutup lubang jenazah, setelah batu bata tersusun di dalamnya, kemudian tanah sebelum diserok disiram. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan debu. Sedikit pun kada ada sangkut pautnya lo nang dalam kubur. Kada ada sangkut pautnya lo nang dalam kubur. Ada kita justru air yang disiram di atas kubur ini menolong bagi yang ada dalam kubur. Memang kalau kita meninjau kepada peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW pada saat melewati 2 kuburan, bismillah, yang keduanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kita mengerti? Waktu itu Allah membukakan hijab. Kata Nabi, aku mendengar 2 kubur ini sedang disiksa. Dan dia disiksa bukan dari dosa yang sangat besar, tapi dosa itu dosa yang biasa dianggap, tapi dilakukan terus menerus. Yang pertama, dia disiksa karena tidak tiis dalam kencing, statiru minal baul, kencingnya kada beres, kencingnya kada beres. Tentu pada kondisi-kondisi yang kada ada kedaruratan. Kalaunya sudah penyakit prostat yang parah, itu kada kawal lagi, itu sudah darurat. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ada seorang yang bertanya,
Ustadz ulun dipasang keteter. Keteter kan? Keteter. Kemudian ada penampungan. Apabila pasang keteter, kencing ada merasa lagi. Itu berbulan-bulan. Bagaimana sholat yang kami laksanakan? Ini sudah lain kondisinya. Ini kondisi darurat. Laksanakan tiap 5 waktu sholat kita. Tiap 5 waktu. Yang penting asal sidin jangan ditunjuk menjadi imam. Maaf. Lamun sudah pasang kateter jangan menjadi imam. Karena sidin cukup menanggung pribadi yang ada pada beliau. Tapi Allah tetap mengatakan bertakwalah kepada Allah semampu. Artinya sama pada saat kada kau berdiri maka duduk. Pada saat kada kau duduk maka berbaring. Pada saat berbaring kada kau wajib sholat, ya, dibungkus dengan kain putih. Kemudian disolatkan, kan kayak itu. Artinya Allah tetap melumbar-lumbar, memberikan keringanan kepada kita. Tapi dengan apa? Dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Tapi cerita-cerita yang hari ini sampai ke wadah kita itu kadakawa dibaca dan kadakawa dilacak dengan keilmuan. Kadakawa dilacak dengan keilmuan. Lain halnya dengan karomat-karomat orang masa lalu. Karomat orang masa lalu itu Al-Quran yang menceritakan. Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Satu karomat besar yang diberikan Allah kepada Maryam, ibunya Nabi Isa. Pada saat perutnya hendak melahirkan anak, dia bersandar di sebatang pohon kurma. Terasa lelah, terasa capek, terasa haus. Kata Allah, tapuhlah pohon kurma itu. Tapuh pohon kurma itu. Nanti akan gugur buah-buah kurma yang masak dan kurma yang mangka. Ternyata betul. Karena nyaman-nyaman menapuh pohon kurma. Kurang berlima aja kada bergerak. Apalagi satu tangan yang lemah lunglai. Seorang yang bernama Maryam. Tapi ini mu'jiz. Karomat ditapuhnya maka jatuhlah kurma itu. Jatuh kurma itu. Cerita yang kayak ini yang bagus diangkat kepada umat. Karena punya dasar Al-Quran yang bercerita dan hadis sahih. Dan segala apa yang Allah lakukan itu sesuatu yang tidak pernah salah. Keputusan Allah itu kada pernah salah. Ada seseorang yang bersandar di bawah pohon kurma. Kemudian dia melihat ke atas. Dalam benak kecilnya berkata, ya Allah, di mana keadilan pian? Pohon kurma begitu besar, buah kurma kecil-kecil. Semangka begitu besar buahnya dan pohonnya lemah lunglai. Nang paling tepat tuh, hai Allah, buah kurma tuh ganalnya kayak semangka. Buah kurma tuh kayak semangka. Buah semangka tuh kayak kurma. Itu nang pas. Kekuatan batangnya kada seimbang. Kada seimbang. Ribut angin begitu. Gugur kurmanya. Sebiji kurma masak gugur di hidungnya. Sodakta ya Allah. Bujur pian wahai Allah Ta'ala. Coba pang jika buah kurma tuh kayak semangka. Gugur di hidung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang-orang masa lalu itu ditegur cepatnya. Cepat ditegur. Kita nih mahalalau kesana kesini paham. Kada ditegur apa-apa. Dan Nabi pun bercerita tentang banyaknya karomat yang didapat oleh para sahabat. Hari ini unik kajian di Al-Jihad ibu-ibu. Bertanya, Ustadz, kadadakah karomatnya sahabat Nabi itu? Rupanya seger gitu kalau sidin nama takutnya. Hingga nang dikisahkan karamat nenek juga aja. Dulu karamat siapa maksud sidin itu karamat nenek juga. Sahabat Nabi itu kadada karamatnya banyak sekali karamat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita kada mau kadang-kadang mengambil cerita itu. Padahal cerita para sahabat ini cerita yang paling pantas untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Cerita Al-Quranul Karim, cerita yang paling pantas untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ulun simpulkan apa yang kita sampaikan pada
kajian malam hari ini. Waspada kita terhadap dua macam. Yang pertama tahayul dan yang kedua khurafat. Keduanya ini berpeluang akan merusak kepada akidah kita. Keduanya ini berpeluang akan merusak kepada ketauhidan kita. Jangan mudah percaya dengan cerita-cerita fiktif. Apalagi kalau melihat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat Nabi bercerita, ternyata khurafat itu adalah seorang laki-laki yang ditawan oleh jin. Nama seorang laki-laki yang ditawan jin berbulan-bulan. Kemudian dia dilepaskan oleh jin, dikembalikan kepada manusia. Maka ceritanya mau habis itu. Dia melewati alam yang tidak menjadi alamnya. Maka ceritanya ada kau ditangkap ujurong nembah datang madam ne kenapa pinalai jawaban sekong ne. Alamnya lain ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memeliharakan akidah kita, ketauhidan kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.